Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali kultum dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kultum di malam hari yang penuh barokah ini. Bagaimana kabarnya jamaah? Udah lama ya nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Allah mudahkan urusan kita dan Allah ringankan langkah kaki kita dalam kebaikan. Dan juga Allah bukakan pintu hidayah serta ilmu untuk kita semua dan seluruh keluarga kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram kepada para alimul ulama, asatid wa ustadzah, pendiri, sesepuh, bini sepuh, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamit on Air, Kabinet Bitri, rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad, yang kami nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Yang terhormat kepada Ketua Majelis Ta'lim Iwamit on Air, Bu Isna Hidayati, dan juga Wakil Ketuanya Ibu Witiari, dan seluruh jajaran pengurus harian Kabinet Bitri, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani, inayah serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu dalam acara Kultum Kuliah 17 menit bersama keluargaku Anggrek Merah dari Majelis Ta'lim Iwamit on Air. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidil Awalin wa Akhirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga dengan kita berkumpul di majelis yang mulia ini bisa menjadi wasilah masuk surga dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema kultum malam hari ini adalah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik. Bagaimana sih menjadi ibu yang baik? Pastikan banyak yang bertanya ya. Nah, di sini peran wanita sebagai ibu dalam Islam, wanita merupakan makhluk yang dikodratkan oleh Sang Kholik sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Kaum ibu sungguh suatu tugas yang tidak ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kodrat wanita yang sangat berat. Namun kadangkala kaum Adam kurang mau memahami. Secara fisik dan rohani memang wanita dipersiapkan memiliki kesanggupan. Wanita sebagai ibu adalah pendidik paling utama bagi manusia. Ibu adalah madrasah
pertama bagi anak-anaknya. Kaum ibu yang ideal tidak sekedar dapat mengandung saja, namun seorang ibu harus berkualitas. Anak-anak mereka tidak cukup dijamin kebutuhan jasmaninya saja, tetapi rohaninya juga lebih penting. Di dalam rumah, siapakah yang mempunyai banyak waktu untuk anak-anak? Siapakah yang lebih mempunyai pengaruh terhadap anak-anak? Siapakah yang lebih dekat dengan anak-anak? Tidak lain, pasti kita semua akan menjawab ibu. Seorang ibu merupakan seseorang yang senantiasa diharapkan kehadirannya bagi anak-anak. Seorang ibu dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya, seorang ibu juga bisa menjadikan anaknya menjadi orang yang jahat. Baik buruknya seorang anak dapat dipengaruhi oleh baik atau tidaknya seorang ibu yang menjadi panutan anak-anaknya dan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya. Nah, disinilah letak peranan wanita sebagai seorang ibu. Nah, disinilah letak peranan wanita sebagai ibu. Cukup berat menuntut rasa tanggung jawab yang tidak ringan. Berhasil tidaknya generasi yang ideal ada di tangan kaum wanita. Tidaklah berlebihan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan terhadap kaum ibu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Nah, di sini pasti jamaah banyak bertanya ya, kok bisa sih Bu, seorang ibu itu mendidik anaknya jadi jahat? Sedikit cerita, di sini saya di tempat saya ngajar ya, itu ada anak yang pick me. Pasti ibu-ibu pada bertanya, pick me itu apa sih gitu kan? Pick me itu jadi ini anak dari kecil mungkin dididik sama orang tuanya ya, itu tuh suka nyinyir ya. Nah, di sini itu setiap kali ada temennya entah pakai baju apa, entah pakai eh tas atau apa gitu ya. Setiap kali datang pasti dia itu ngomong, ih pakainya kayak gitu, ih bajunya kayak gitu, kayak emak-emak, ih begini kayak gitu. Kita yang sebagai guru ya, saya pribadi karena saya di sini juga ada ngajar ya, heran gitu. Kok ini anak tahu dari mana? Kalau pakaian seperti itu kayak emak-emak, kalau pakaian seperti itu gini, kok dia udah tahu style gitu kan. Terus dia juga kalau ngomong kadang suka dimenyon-menyonin gitu kan bibirnya. Jadi kayak kita tuh, ini yang salah di siapa sih gitu kan pikirannya kita seorang guru ya, pengajar. Nah, setelah ditelusuri, ternyata ibunya itu ibunya itu dulu pernah dibully satu sekolahan. Ya mungkin karena dianya juga pick me ya, jadi sering dibully kayak gitu. Sehingga ibunya itu menurunkan traumanya kepada si anak. Nah, menurut saya pribadi itu big no banget ya, karena seorang anak itu nggak harus dididik seperti itu gitu. Seorang anak itu harusnya dididik bagaimana menjadi anak yang baik. Bagaimana kita bisa mendidik anak itu menghormati orang lain, menghargai teman-temannya gitu kan. Tapi saya dari pertama saya ngeliat itu emang anak itu kayak ada masalah gitu di didikan orang tuanya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang ibu dalam mendidik anak-anak. Bagaimana kita menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak kita. Yang pertama yaitu dorongan ibu yang bertanggung jawab.
Dalam hadis riwayat Bazar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita atau seorang ibu sudah menjalankan sholat 5 kali, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya atau kesucian dirinya, dan lagi taat kepada suaminya, maka masuklah ia ke surga. Itu yang pertama. Yang pertama berarti kita harus mengajarkan anak kita bagaimana rasa bertanggung jawab. Contohnya gini ya, ini yang saya sering lihat itu seperti ini. Ada ibu-ibu ketika anaknya nakal, terus bilangnya gini, biarinlah, maklum aja, namanya juga masih anak-anak, ya kan? Itu sebenarnya didikan seperti itu tuh menurut aku salah. Karena apa? Karena dia salah gitu loh. Si anak ini salah, entah itu misalnya pas di supermarket ya, atau di Alfamart atau apa gitu kan. Itu dia jatuh-jatuhin makanan atau apa, dibuang-buangin gitu kan ya. Terus si ibunya malah marah, kan ada yang di video-video itu kan. Si ibunya malah marahin pegawainya gitu kan. Seperti itu didikan itu tuh salah. Seharusnya kita ngasih tahu kepada anaknya mana yang salah dan mana yang betul. Itu. Dan didikan itu harus dari kecil. Kalau misalnya anak sudah besar, yang ada malah anak itu akan memberontak, ngelawan kepada orang tuanya. Seperti itu ya. Dan yang kedua, mendidik anaknya mulai ketika masih dalam kandungan. Nah, pasti nanya nih, gimana kok anak masih dalam kandungan udah dididik? Seperti ini. Menurut ajaran Islam, hakikat hayat sebenarnya sejak usia 120 hari dalam kandungan atau 3 bulan setengah. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan? Yaitu dengan perilaku yang utama, taat kepada Allah, dengan kita melaksanakan sholat, bersedekah, terus kita juga zakat, dan ikhlas dalam membaca, dan juga banyak membaca Al-Quran. Jadi ketika kita sedang hamil, kita perbanyak baca Al-Quran, atau bisa pakai earphone ya, terus earphone-nya ditaruhin di perut, biasanya seperti itu kan. Jadi supaya anak yang ada di dalam perut kita itu bisa mendengarkan, meskipun masih 3 bulan, itu baru menjadi janin ya, jadi masih kecil sekali. Itu perlu diajarin seperti itu. Terus, sebaiknya kaum ibu yang sedang hamil menghindarkan diri dari dosa, akhlak yang hina dan tidak berharga. Nah, seperti itu contohnya kayak kita misalnya melakukan apa atau apa, kita sebaiknya harus dihindari yang seperti itu. Dan doa yang sebaiknya diucapkan setiap saat, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40 yang artinya, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku. Dan yang selanjutnya yaitu mendidik sopan santun agar anak memiliki akhlak yang mulia. Nah, waktu anak sudah lahir, maka wajib kita berikan pendidikan yang lebih konkret, antara lain membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan tauhid dan dijauhkan supaya jangan sampai menjadi orang yang musyrik, disadarkan jeripaya ibu bapaknya supaya timbul rasa terima kasih, hormat dan taat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini loh. Jadi kadang ada ya, anak itu karena merasa dia orang tuanya mampu, orang tuanya kaya gini, terus dia sombong. Padahal apa yang disombongkan? Karena itu harta milik orang tuanya, bukan milik dia. Nah, itu perlu diajari sejak dini. Sejak dini mungkin harus diajarkan seperti itu. Supaya anak itu tahu bagaimana rasanya kita itu, oh ya, kita ini orang tua harus bisa didik anaknya seperti itu. Dan juga dikenalkan dengan sanksi moral
bahwa kita manusia berbuat apapun, dimanapun, kapanpun, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanksi moral ini cukup bermanfaat bagi masa depan dalam mengarungi gelombang ujian kehidupan. Nah, ini seperti tadi ya, sanksi moral kayak misalnya anak melakukan kesalahan, kita harus ngasih tahu kalau itu tuh salah, atau perlu kita ngasih hukuman ya. Ya bukan ngasih hukuman dipukul, bukan ya. Tapi ada hukuman di mana anak ini kalau salah harus seperti ini. Gimana kalau salah seperti ini harus seperti ini gitu. Contohnya apa? Contohnya jika anak tidak good ya. Kalau di kelas itu biasanya anak tidak good, dia disuruh berdiri. Entah itu 5 menit gitu kan. Supaya anak ini tahu, oh ya berarti dia salah gitu loh. Jadi anak itu bisa ngerti kalau kita salah berarti kita harus berdiri. Jadi kita gimana caranya kita harus jadi good gitu kan. Seperti itu. Nah, terus dididik untuk menegakkan sholat. Dibiasakan suka amar ma'ruf dan nahi munkar dan tidak bersikap sinis dan sombong. Nah, ini tadi yang dia merasa dia itu dia merasa orang tuanya kaya, terus dia seenaknya gitu kan. Nah, itu harus kita didik anak itu supaya jangan sombong gitu kan. Makanya kenapa kita sebagai orang tua, terutamanya sebagai ibu ya, itu perannya sangat penting. Dan kita juga harus bisa mempunyai value ya, atau kita juga harus berkualitas. Bagaimana kita harus jadi baik seperti itu. Di sini juga ada menanamkan cinta kepada Nabi dan kepada Al-Quranul Karim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Dailami dari Ali, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tanamkan kepada anak-anakmu tentang 3 hal, yaitu mencintai nabimu, mencintai keluarga Nabi, mencintai untuk membaca Al-Quran. Sejak kecil anak kita dibimbing akal dan budinya, sehingga tumbuh jiwa yang tinggi dan mempunyai cita-cita yang luhur. Membiasakan disiplin, mengingat semua manusia mengalami masa kanak-kanak di mana peran ibu sangat menentukan. Tidaklah berlebihan apabila baik buruknya anak tergantung kepada kedua orang tuanya, karena ibulah yang paling dekat. Nah, di sini juga bukan ibu saja yang harus mengajarkan ya, tapi di sini juga kita sebagai orang tua, yaitu ibu dan ayah itu harus bekerja sama gimana caranya anak ini bisa jadi baik gitu. Makanya kenapa menjadi orang tua itu tugasnya berat sekali, terutama seorang ibu. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mutlak ini dari saya yang masih fakir ilmu, dan kebenaran semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya, saya mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu jamaah semuanya. Sami-sami. Sami-sami, Bu. Akhirul kultum wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pembawa acara. Semoga. Terima kasih. Barakallah apa yang disampaikan Ibu Lili tadi, menyampaikan kita berusaha menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Kita sebagai ibu adalah madrasatun buat anak-anak kita. Lebih jelasnya nanti kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Tri Noviantara Murad. Jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu acara kajian inti dan tanya jawab. Alhamdulillah Bapak Ustadz Tri Noviantara Murad sudah hadir. Mari kita haturkan salam. Sudah kita
Sebelumnya mari kita bersolawat sejenak untuk mengiringi beliau naik mimbar menyampaikan kajian dan tanya jawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa Allahumma sallim salli wa wa sallim barik wa barik alaihi wa ala alihi wa wa ala alihi wa ashabihi. ashabi. Ya Ya Nabi Nabi salam salam alaika. ya Ya Rasul, Rasul salam alaika. ya Ya Habib Habib salam salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada Bapak Ustadz Tri Noviantoro Murad, dengan hormat kesempatan sepenuhnya saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali, insyaallah. Semoga Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, begitu juga kepada orang-orang yang ditinggalkan, ya, suami-suaminya ataupun ya orang tuanya, anak-anaknya, semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir. Insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jamaah Majelis Taklim Iwamit on Air. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang karena banyak ibu-ibu di sini, ya, maka tema yang kita bahas yaitu adalah mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik. Nah, itu tema yang disampaikan oleh pengurus. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu sekalian, menjadi seorang ibu itu bukan sekedar peran biologis saja yang hanya dijalani untuk melahirkan anak. Tapi ibu itu adalah harus digarisbawahi, ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Itu selalu saya sampaikan. Ya, ummi itu adalah pendidik yang pertama dan utama dalam kehidupan semua anak, ya. Nah, termasuk mungkin ibu-ibu yang ada di dalam sini semua itu harus menjadi sebuah catatan, ya. Seorang ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Jadi tidak boleh kemudian menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu, serahkan sajalah kepada gurunya, kepada ustadznya, tidak, ya. Tuh. Karena ibu itu adalah madrasah pertama yang itu sangat mempengaruhi masa depan anak-anak. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian,
pada malam hari ini mempersiapkan diri menjadi ibu itu adalah ibu yang baik, itu ada tugas mulia yang harus disadari oleh setiap kaum hawa, ya, setiap perempuan. Nah, insya Allah kita akan coba sedikit mengkaji. Nah, apalagi sebagai seorang perempuan muslimah, ya, harus mempersiapkan dirinya jauh sebelum dia itu mempunyai anak sebetulnya, ya. Jadi ada persiapan yang mencakup, ada aspek spiritualnya, ada aspek intelektualnya, ada emosionalnya, termasuk fisiknya juga. Ya, karena apa? Sebab ibu yang baik itu tidak lahir secara instan. Ya, kita pengen ngebahas menjadi ibu yang baik, tapi ibu baik itu nggak bisa jadi instan. Seperti masak Indomie, Supermie, cepat masaknya, enggak. Ya, tapi dia melalui proses belajar, ya, lewat pembinaan diri dan juga kesungguhan dalam menjalankan peran sesuai yang diajarkan oleh tuntutan Islam itu sendiri. Ya, nah kita akan coba sedikit membahas, ya, kemuliaan dulu, kedudukannya ibu dalam Islam itu kayak mana. Ya, saya pengen menjelaskan bahwa ibu itu punya kedudukan yang sungguh sangat mulia. Ya, banyak ayat di dalam Al-Quran itu membahas terkait dengan ibu. Ya, salah satu ayat yang sangat menyentuh hati itu di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 14 jamaah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami, ya, Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian ada penekanan. Pembahasannya langsung kepada ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin. Itu luar biasa bahasanya. Wahnan ala wahnin. Lelah di atas kelelahan. Lemah di atas kelemahan. Oh, saya nggak ngerti itu. Ya, karena nggak pernah ngalamin. Demi Allah, saya nggak pernah ngalamin yang namanya ini. Istilah ini. Wahnan ala wahnin. Ya. Lemah yang di atas kelemahan, artinya lemahnya terus bertambah lemah, ya. Maksudnya ini adalah hamilnya, ya, hamil. Coba bayangin berat, ya, isi perut itu, anak itu semakin besar, ya, kemana-mana dibawa, termasuk tidur juga dibawa, nggak mungkin juga ditaruh kan, ya. Itu kalau 3 kilo terus di bawah itu berat, ya. Kemudian menyapinya, sudah dilahirkan, menyapinya juga dalam keadaan sampai usia wa fisaluhu fi amain, ya, menyapi sampai umur 2 tahun, disusuin sampai 2 tahun, ya. Tuh, makanya kita perlu, ya, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan juga wali walidaik, kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan hanya kepada engkau, kepada aku, ya Allah, engkau akan dikembalikan. Jadi jamaah sekalian, ayat surat Luqman, surat ke-31 ayat 14, nanti silahkan dibuka, itu menunjukkan bahwa pengorbanan ibu itu sangat besar. Pengorbanan Ummi itu sangat besar. Dari kehamilan, ya, dari persalinan, dari membesarkan, menyusui, sampai anak dewasa. Ya,
Ada juga hadis Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin jamaah udah sering untuk mendapatkan hadis ini, ya, terkait dengan apa disampaikan Rasulullah tentang keutamaan ibu, penekanan keutamaan ibu. Ada hadis, kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu, ya, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, siapa yang aku harus berbakti pertama kali? Ya, si laki-laki itu ya datang nanya kayak gitu. Kepada siapa aku harus berbakti pertama kali? Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, ummuka, ya, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Summaman. Rasulullah ngejawab lagi, ummuka. Ya, ditanya lagi, ya. Summa ayun, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Keempat kali ditanya, summaman. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ya, abuka, bapakmu, ayahmu. Ya. 3 kali ibu, ibumu, baru ayahmu. Ya, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nah itu artinya jamaah, ya, hadis itu menunjukkan betapa mulianya kedudukan ibu, ya, ya, sampai disebut 3 kali sebelum ayah. Makanya hebatnya ibu itu begitu. Banggalah, ya, yang dikaruniakan, dikodratkan menjadi seorang perempuan dan ditakdirkan menjadi seorang ibu. Bangga, luar biasa. Ya, pokoknya gini aja, kita menerima keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kodrat yang Allah jadikan buat kita, itulah yang terbaik buat kita. Ya, gitu yang terbaik. Ya, Allah jadikan saya nih, Tri, ya, menjadi seorang laki-laki, maka itulah keadilan Allah. Menjadikan ibu-ibu semua adalah seorang perempuan, itulah keadilan kodrati yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil. Ya, tuh. Jadi jangan ngerasa pengen jadi laki-laki atau laki-laki yang pengen ngerasa jadi perempuan, ya. Nah itu nauzubillah min dzalik. Ya, itu adalah orang yang tidak bersyukur, orang yang kemudian tidak menerima daripada keadilan kodratinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan coba membahas, ya, terkait dengan tema, yaitu adalah bagaimana sih mempersiapkan menjadi ibu yang baik itu bagaimana, ya. Tadi saya sedikit menyampaikan, kita itu harus ada yang namanya persiapan, ya, persiapan. Nah, persiapan apa yang dibutuhkan? Kalau kita ibu-ibu pengen menjadi ibu yang baik, bukan hanya sekedar ibu, tapi ibu yang baik, ummi yang baik, itu bagaimana? Ada persiapannya. Pertama, persiapan yang sangat penting adalah persiapan spiritual kita. Persiapan rohiyah kita, ya, ini yang paling penting, ya. Sebagai seorang wanita muslimah, seorang, ya, kalau misalnya kalau belum nikah, ya, calon ibu misalnya, ya, ibu itu harus punya keimanan yang kuat, ya, karena dialah yang akan menjadi penjaga akidah anak-anak. Selain bapak juga, ya. Bapak itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi ibu juga adalah penjaga akidah anak-anak karena dia adalah madrasah pertama dan utama. Ya. Kalau enggak ada, tanpa ada landasan iman yang kokoh, ya, ibu itu akan kesulitan untuk membimbing anak menuju jalan yang benar. Ya. Makanya kan perintah kepada orang tua, baik laki-laki atau perempuan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya. Dalam surat At-Tahrim, ya. Ayat yang ke-6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu.
nara, dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu yang menyala. Bayangin, bahan bakarnya manusia, sampai batu itu kalau dibakar ya, itu kalau di kita nih di dunia ini saat ini ya nggak ada masalah. Tapi kalau di neraka batu itu udah bisa jadi bahan bakar, ya, udah kayak batu bara ya, batu sampai menyala itu. Ikhwati fillah, apa yang harus bisa kita lakukan untuk melakukan persiapan ruhiyah ini? Ya, yang pertama adalah ibu-ibu termasuk bapaknya juga perlu meningkatkan ibadah, ya, terutama sholat yang tepat waktu. Ya, ibu-ibu jangan malas-malas sholatnya, ya, jangan malas-malas bu, apalagi waktu bangun subuh, ya. Karena apa? Anak itu akan nyontoh. Kalau ibunya malas-malas bangun subuh, bangun yang ketika udah mataharinya sudah terik baru bangun sholat subuh, padahal nggak lagi halangan, ya, nanti dicontoh sama anak. Ya. Ibu-ibu termasuk bapak-bapaknya, pokoknya orang tua, ya, dia membiasakan baca Quran supaya apa? Anaknya juga terbiasa baca Quran, ya. Dan melatih ibadah-ibadah yang lain. Yang penting itu sholat, yang paling penting. Utama itu sholat. Ya, banyak sekali ya orang tua yang pengen jadi anaknya itu menjadi anaknya menjadi orang yang soleh, tapi diri sendiri nggak pernah kemudian memperbaiki diri. Ya, sholatnya malas, tapi pengen punya anak yang soleh. Ini kejadiannya banyak nih. Ya. Mau sejauh-jauh ini banyak nih daerah-daerah di tetangga-tangga lah, katakanlah tetangga saya itu pengen anaknya soleh tapi dia nggak pernah nyuruh anaknya sholat, ya, kadang dia juga nggak sholat, ya, kejadian itu banyak, ya. Nah ini nggak boleh kayak gitu, ya. Persiapan ruhiyah kita, ya, spiritual kita itu harus dengan tindakan, ya, waktunya sholat, ya, dan juga perbanyak kita itu memperbanyak doa, semoga kita diberikan keturunan yang soleh, ya. Jadi bukannya sekedar perbanyak doa, tapi untuk mendapat keturunan tapi memperbanyak doa untuk mendapatkan keturunan yang soleh, ya. Sehingga kalau kita punya anak-anak yang soleh-solehah, mereka itu bisa ditanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akhlak mulia semenjak kecil mereka. Ya, enak kalau ngajarin anak-anak yang punya potensi soleh itu. Ya, tuh. Nah, ibu-ibu selain juga ada persiapan ruhiyah, penting juga mempersiapkan bekal ilmu, bekal intelektual. Ya. Jadi seorang umi, seorang ibu itu perlu cerdas. Karena dia akan melahirkan generasi yang cerdas. Ya. Ya kan? Termasuk bapak-bapaknya kalau pilih calon istri yang cerdas. Ya. Karena ya itu akan mempengaruhi anak kita nantinya, ya, tuh. Karena ilmu yang perlu dikuasai itu kan ilmu agama, ya. Ilmu agama itu fikih, akhlak, tauhid, termasuk kisah-kisah Nabi, ya. Kalau bisa ngerti juga ilmu psikologi anak lah, ya, atau pola asuh, ya. Parenting Islam itu kayak mana, ya. Karena kita akan ngurus anak, ya kita belajar yang namanya ilmu kesehatan, ilmu gizi, makanan yang cukup bagaimana, kan gitu, ya. Walaupun dia nggak harus sampai kuliah tinggi-tinggi, tapi ada punya ilmunya, ya, terutama ilmu agama, ya. Atau setidaknya si
ibu-ibu itu harus punya kemauan untuk belajar, ya, menuntut ilmu, ya. Kata Rasulullah kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, farid, ya, fardu bagi setiap muslim. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Maka wajib seorang ibu itu banyak belajar, banyak mendengar kajian, atau banyak membaca, ya, atau kalau perlu ada pelatihan wanita keibuan, ya, bagaimana mendapatkan memiliki wawasan dalam parenting Islam, mendidik anak, ikuti itu, ya. Jadi jangan bukan nontonnya drakor aja, dracin aja, drama Korea, drama Cina aja, jangan. Yang penting itu belajar bagaimana untuk mendapatkan pendidikan untuk mengurus rumah tangga, bagaimana mendidik anak, itu yang ilmu yang harus dikuasai. Ya. Tuh. Nah, seorang wanita, seorang ibu itu juga tadi ya, daripada punya ruhiyah yang bagus, intelektual yang bagus, tapi dia juga kalau pengen menjadi seorang ibu yang baik, maka dia harus punya emosional yang baik, psikologis yang baik, ya. Karena apa jamaah? Karena ibu itu senternya kasih sayang, pusatnya kasih sayang, ya, pusatnya ketenangan, ya, stabilitas emosi itu adanya di ibu, ya. Di rumah tangga itu ibu. Kalau ada masalah anak-anak itu curhatnya ke ibu, ya. Kalau ada keluhan biasanya ke ibu, ya. Nah, masalahnya kalau ibunya suka marah, mudah stres, gampang cemas, ya anak juga bisa terganggu tumbuh kembangnya. Ya. Kenapa? Karena murah, dikit-dikit kena bentak, dikit-dikit kena omel, ya. Hati-hati, banyak anak yang stres karena ibunya ya marah biasa sih Bu ya. Anak yang mungkin kita kesel sama anak, tapi ya jangan terlalu sering. Ya, ini harus dikontrol. Belajar psikologi, belajar emosional itu sangat penting loh. Ya. Jadi bagaimana, apa yang harus kita siapkan? Belajar kita mengelola emosi, mengelola stres. Jangan semua dilampiaskan, apalagi dilampiaskan kepada anak, ya jangan. Kemudian kita melatih kesabaran, melatih empati kita, ya. Dan juga kita itu sebagai orang tua itu perlu menjadi pendengar yang baik buat anak-anak kita, juga termasuk buat pasangan kita, buat istri atau suami kita. Jadi pendengar yang baik, ya. Ya saya istri itu sering cerita, Bi ini gini. Ya, tak iyain aja, nggak, pokoknya denger aja ya Bi, ya dengerin aja. Ya mendengar yang baik. Walaupun nggak mungkin ya cerita tentang di kampusnya kayak gini, begini, si Anu ini apa ya solusinya ya Bi ya, ya kita denger aja ya solusinya, sabar, kayak gitu, ya. Nah, kenapa kita ini penting untuk mengelola emosi, ya? Karena ya apa ya? Kalau dalam bahasa Surat Al-Baqarah 153 itu innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi kita perlu melatih mental kita. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang mengganggu emosional si anak. Justru gara-gara orang tuanya sendiri. Banyak kasus kayak gitu. Anak itu emosional terganggu justru karena apa? Karena orang tuanya. Ya. Karena suka marah, karena suka ngomel, ngebikin stres, ngebikin cemas. Ya. Nauzubillah. Bahkan ada sampai bunuh diri lu Bu. Banyak Bu.
Ya, sekarang anak-anak sekarang ini Gen Z ini hati-hati. Ya, beberapa kasus itu udah sampai bunuh diri. Ya, atau pelariannya dia ikut geng. Ya. Ya karena dia pencarian jati diri, kemudian pengen merasa tidak dihargai di rumah, ya ada lingkungan yang bisa menampung dia, sehingga ya dia jadi berandalan. Nauzubillah. Ya jangan. Ya, kita harus mulai dari seorang orang tua, ya ibu ataupun bapak, dia jadi pusat, ya pusat kasih sayang, pusat ketenangan itu tadi, ya. Dan juga kalau kita pengen menjadi ibu yang baik atau orang tua yang baik, maka kita juga harus ada yang namanya persiapan kesehatan kita, ya kontrol kesehatan kita. Karena ibu itu bukan hal yang ringan secara fisik, ya. Karena mungkin pekerjaannya banyak, ya. Karena nggak hanya, apalagi kalau ibunya itu juga sekaligus wanita karir, ya. Ngurus kerjaan, ngurus rumah juga, ngurus anak-anak atau ngurus suaminya, ya. Sehingga dia harus menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Jaga pola makan. Karena ibu-ibu ini yang paling cepat naik badannya, ya, tuh. Karena hormonnya itu mempercepat dia untuk melakukan, ya itu tadi ya, badannya bisa cepat besar, ya. Makanya harus jaga pola makan, ya. Kemudian juga lakukan olahraga yang ringan. Kalau perlu jamaah, lakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Istri teman saya itu kemarin mau nggak mau harus operasi, ya, karena ada kista, Nah ini ya mumpung kalau di Taiwan NHI-nya gratis, ya pakai itu buat pemeriksaan kesehatannya Cempaka, ya. Tuh, pakai itu. Ya. Karena apa? Kalau dalam bahasa hadis itu sesungguhnya badanmu itu punya hak atas kamu, gitu. Jadi badan kita tuh punya hak juga, ya. Nah, semua ini, ya, apa yang harus kita persiapkan itu tadi sebetulnya adalah intinya ibu, kalau kita pengen menjadi seorang ibu yang baik, di mana anak itu belajar dari apa yang kita lihat, mau tidak mau semuanya itu harus dimulai menjadi seorang teladan yang baik, jamaah. Teladan yang baik, ya. Ibu harus berusaha menjadi teladan. Termasuk bapak harus bisa jadi teladan. Teladan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam sikapnya, dalam akhlaknya, ya, dalam menjaga sholatnya, ya, omongannya dijaga, hati-hati omongan itu, hati-hati, ya. Ada kalau udah orang tua ngomong dasar anak setan, sampai keluar, ya, nama-nama binatang itu keluar, namanya kucing, tikus, anjing lah, kayak gitulah, ya. Nauzubillah, jangan, ya. Sampai ada yang kayak gitu, ya. Ini benar-benar karena apa, ya? Apa nggak pernah dilatih, nggak ada punya kesadaran akhlaknya kayak gitu. Ini nggak boleh, jamaah. Hati-hati lisan kita itu, ya. Hati-hati dengan lisan kita. Ya. Jadi kita harus jadi teladan. Teladan ketika kita nyuruh anak sholat, maka kita ya sholat. Nyuruh anak kita baca Quran, ya kita baca Quran, gitu. Ya. Nah, teladan itu tadi keteladanan dalam sholat, keteladanan baca Quran,
keteladanan dalam berakhlak mulia, keteladanan dalam ucapan perkataan yang sopan, keteladanan dengan interaksi sosial, termasuk juga menyelesaikan masalah, ya itu, ya. Nah, ya jamaah, ini udah jam 9, ya. Yang sangat penting kalau jamaah kita sebagai orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik, maka harus kita punya doa dan harapan. Ya. Kalau yang belum nikah, maka kita panjatkan kepada Allah doa supaya diberikan pasangan yang soleh, pasangan yang solehah. Ya. Sudah punya anak ataupun belum punya anak, kita doa minta keturunan yang soleh, ya, itu. Apa? Ya. Tadi kayaknya disebut ya dalam surat Ibrahim. Ya Allah, ya ij'alni wa min dzurriyyati, ya jadikanlah aku dan anakku turunanku itu orang yang ya itu kumusholah, mendirikan sholat, ya. Jadi kita mendirikan sholat dimulai dari keteladanan, ya. Nah, menjadi ibu yang baik itu peran yang tidak hanya penting buat keluarga, tapi juga buat masa depan umat dan bangsa ini, ya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri, terus belajar untuk jadi ibu yang baik. Kalau belum nikah dimulai dari sebelum nikah, sejak muda, dan dia harus dengan keimanan yang kokoh, ilmu yang luas, akhlak yang mulia, kesiapan tadi itu, kesiapan mental, kesiapan kesehatan. Karena menjadi ibu yang baik itu bagi seorang wanita muslimah itu dia akan bisa melahirkan generasi yang terbaik, ya. Nah, mungkin inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada jamaah dibukakan pintu maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Silakan. Mungkin satu dua pertanyaan aja ya. Karena untuk pertanyaan nggih, Ustaz nggih. Ya. Nggih, tapi karena istri saya belum pulang, ini mau jemput di kampus. Iya, mari jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz, waktu dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Allahu Akbar, barakallah. Saya Umi Hasanah dari Banyuwangi, Abah. Masya Allah, Ibu. Nggih, dulu di Taiwan, sekarang sudah ke Indonesia, pulang ke Indonesia nggih. Banyuwangi. Ikut pengajian ya, ikut pengajian, Masya Allah. Umi Hasanah. Nggih, niki mau bertanya nggih. Saya itu punya keponakan sudah hampir sunat gitu apa ya. Udah kelas 6. Terus itu kalau sholat itu kalau nggak disuruh itu nggak mau. Jadinya kalau suruh jadi imam kan belum bisa gitu apa. Terus saya itu pokoknya ikut saya sholat gitu. Saya mau ikut sholat gitu sama saya. Itu bagaimana Bapak? Saya harus niatnya itu imam apa atau gimana itu apa? Nggih. Gitu aja pertanyaan dari saya nggih. Mohon perjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, laki-laki ya, kan sunat kan laki-laki. Nah, kalau laki-laki ini biasanya memang beda dengan perempuan, Ibu. Kalau laki-laki ini dia agak sedikit lama ketika masuk kepada fase balik, ya.
Sedangkan kalau perempuan untuk yang zaman sekarang itu cepat dia balik ya. Bahkan ada yang kelas 4 SD udah menstruasi ya. Bahkan ada yang pernah dengar cerita kelas 2 SD pun ada yang sudah menstruasi. Ya mungkin katakanlah anggaplah kelas 6 ya. Kelas 6 itu sudah menstruasi. Nah, jadi kalau untuk perempuan, batasan dia balik itu adalah batas menstruasi. Sedangkan kalau untuk laki-laki, itu batas baliknya adalah ketika terjadinya mimpi basah pertama. Ya. Nah, kalau laki-laki ini mungkin ya beda-beda juga ya. Ada mungkin yang cepat, tapi umumnya kalau laki-laki ini SMP, Bu. Ya, umumnya itu SMP. SMP kelas 2, ada kelas 3, mungkin kelas 1. Ya, kita enggak tahu. Baiknya adalah minta kepada si anak untuk jujur. Ya. Nah, ini walaupun agak gimana, tapi harus sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, nanti kalau kamu itu sudah menstruasi, tolong kasih tahu ibu ya. Tuh. Nah, kalau kamu itu sudah dapat mimpi basah pertama, mimpi basah itu apa, Mi? Mimpi basah itu kalau mimpi itu keluar cairan, ya, sperma, ya. Kasih tahu Umi ya. Nah, kalau udah masuk waktu menstruasi atau mimpi basah itu, ya, kamu itu udah balik, ya. Balik itu adalah yang dari sebelumnya ghairu mukallaf menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah diberikan beban syariat. Ya, beban syariat. Kalau dulu belum nggak sholat nggak apa-apa, nggak dihukum. Karena nggak ada beban syariat. Tapi kalau udah mimpi basah, kalau sudah menstruasi sampai kemudian dia suci, maka dia sudah menjadi seorang yang punya beban syariat. Ya. Nah, seandainya katakanlah dia masih kelas 6 SD ya, belum punya beban syariat. Ya. Tapi tadi ya saya udah sampaikan sebaiknya kita jadi toladan. Ya, kita mau nyuruh anak sholat, maka kita nyontohin anak sholat. Nah, kalau dia nggak mau sholat di masjid, mungkin karena ada ya bukan malas ya. Kalau malas ya kita harus kasih tahu kalau sholat nggak boleh malas. Tapi mungkin sekali-sekali kemudian dia ingin sholatnya bareng sama kita, sama tantenya, sama bibinya, budenya, ya dia ya artinya dia masih kecil belum balik itulah ya. Maka kita enggak perlu jadi imam, cuman sholat bersama tapi tidak jadi imam dan maklum. Ya, dia tidak jadi imam, tapi ibu juga tidak jadi imam. Tidak perlu juga merubah niat menjadi imaman lillahi ta'ala. Sholat biasa seperti biasa, cuman dia ngikut aja. Ngerti nggak, Bu? Ya, sholat saja seperti biasa, tidak berjamaah, tapi si anak itu nanti ngikutin. Nyontohi saja. Tidak kemudian dia jadi imam. Ya, kita jadi imam. Ya, kalau mau sedikit dikeraskan bacaan ya boleh. Ya, sedikit ya karena untuk dalam rangka ini melatih, mengajarkan ini masih diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah seperti itu. Demikian. Silakan yang berarti niatnya niat nganu ya, Pak. Apa biasa seperti salat sendiri itu. Oke. Iya. Terima kasih ya, Pak. Mungkin masih ada lagi jamaah yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya sendiri nggih, Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini titipan pertanyaan dari teman luar ya, ya Ustadz ya. Ya. Ini beliau juga
ini ibu ada di Taiwan ya, ditinggal menikah sama suaminya begitu. Nah terus anak-anaknya itu setelah ketahuan itu, tapi sudah menikah siri gitu loh Ustadz. Ternyata ayahnya itu tidak ada komunikasi dengan anak kalau mau menikah lagi gitu. Nah terus setelah itu, setelah ayahnya itu menceraikan istrinya itu, terus menikah resmi dengan istrinya yang siri tadi, pun tidak atas persetujuan anak. Anak pun tidak dikasih tahu gitu loh Ustadz, katanya kan gitu. Nah terus akhir-akhir ini itu apa, ibu tirinya itu menuntut anaknya itu untuk mengakui gitu, sedangkan anak ini belum bisa karena apa ya, masih ada rasa belum terima dan sakit hati gitu, karena apa, ayahnya itu menikah lagi itu tanpa persetujuan gitu loh, tanpa persetujuan pun menikah. Kenapa menuntut untuk anak ini sekarang itu mengakui gitu, maksudnya belum siap gitu loh Ustadz gitu. Pertanyaannya, anak ini apakah gimana, termasuk dosa apa enggak kepada ayahnya gitu, karena memang belum bisa menerima si ibu tiri itu gitu loh Ustadz gitu. Atas penjelasannya terima kasih ya Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus tambah lagi Ustadz, setelah menikah itu ayahnya itu memberi nafkah adiknya itu tidak sepenuhnya gitu Ustadz. Mungkin karena apa ya, udah kebebanan dengan keluarga yang sekarang kan, juga sudah punya anak begitu apa kan Ustadz gitu. Dan juga ibu tiri ya, dituntut anak akhlak ya yang bijak, yang adil. Tentu saja pertama tetap berbakti ya kepada kedua orang tua, dan tentu saja punya kepemihakan kepada ibu, karena ibu kandung itu punya hak yang tidak tergantikan. Dialah yang mengandung, dialah yang melahirkan, dialah yang menyusui, dialah yang membesarkan ya. Berbakti kepada ibu tetap kewajiban utama. Tadi sudah saya sampaikan ya, hadis ibumu baru ayahmu, kan itu. Nah, sikap kita walaupun ibunya ada di Taiwan berjauhan ya, baik kita dengarkan nasihatnya, jangan mutus komunikasi. Walaupun si anak tinggal sama bapak dan ibu, ini penting untuk memberikan perhatian ya. Nah, kepada ibu tiri ya, ibu tiri ini meskipun bukan orang tua biologis, tapi karena dia telah menikah dengan si bapak, dengan suaminya, maka mau nggak mau dia udah tinggal serumah ya. Kemudian juga ikut merawat ya, merawat bapaknya, tentang jaga, artinya juga merawat anak-anaknya. Maka karena statusnya adalah istri daripada orang tua kita, dari ayah kita, maka dia tetap harus juga mendapatkan perlakuan yang baik, sopan dan juga hormat. Ya, tuh. Nah, sikap kepada si ibu tirinya bagaimana? Pertama, tunjukkan akhlak yang mulia, sopan, tidak membantah, tidak menyakiti. Ya, juga kita harus
ajarkan kepada si anak itu hati-hati dengan lisan. Ya, hati-hati dengan lisan. Ya, karena apa? Karena ini masih perseteruan ya. Masih ya namanya juga ada ibu kandung, ada ibu tiri. Jangan terlalu membandingkan langsung secara negatif ibu tiri dengan ibu kandung. Karena nanti masalah itu. Ya. Ya cukup kalau berlaku adil, berlaku baik, balas dengan berlaku baik. Udah cukup gitu. Ya. Dan ya itu aja. Ya. Karena dia kan suami istri dari istri bapak kan. Antara keduanya ini ya kita sebetulnya tidak perlu jadi orang yang terlalu memihak ya. Ya intinya dua-duanya harus tetap dihormati sesuai dengan perannya masing-masing dan sampaikan batasan yang santun kalau perlu. Kalau misalnya ada konflik, ada ketidaksesuaian, anak tetap bisa menyampaikan keberatan ataupun batasan itu secara santun dan dewasa ya. Tidak dengan marah, tidak dengan menyalahkan. Dan mungkin alangkah baiknya dia minta petunjuk kepada Allah untuk diberikan hati yang lapang. Ya, dijaga dari rasa dendam, dari iri hati, dari kecewa dengan kondisi keluarganya. Ya, karena ya situasinya kok kayak gitu. Kita nggak bisa merubah situasi, balikin lagi ke ibu yang lama, nggak mau ibu yang ini, nggak bisa juga. Karena situasinya udah berubah, udah berbeda. Mau nggak mau si anak itu itulah istri dari bapak kita, itulah ibu tiri, ya ibu sambung. Mau nggak mau kayak gitu, ya. Nah kalau ada konflik, ya alangkah lebih baik kalau konflik itu lebih jaga omongan, ya daripada nanti menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Terkait dengan nafkah, maka si orang tua, bapak tetap wajib memberikan nafkah kepada anak, ya. Tuh, kalau ibu membantu sebetulnya, ibu membantu, tidak ada kewajiban ibu memberikan nafkah kepada anak, ya. Tuh. Allah alam usul. Demikian ibu itu. Iya Ustadz, ya kebetulan anak ini tidak satu rumah dengan ayahnya, jadi berjauhan gitu Ustadz. Oh, Karena ya, terus ya. menafkahi adiknya itu tidak 100%, hanya seininya gitu, seingatnya bagaimana gitu katanya. Makanya sebagai yang tua itu belum bisa menerima gitu loh Ustadz, katanya seperti itu. Wajar sih. Karena adiknya ini masih sekolah Ustadz. Ya, ya. Ya, karena kewajiban memberikan nafkah kan bukan kakak juga, kakak membantu juga. Nah di situ makanya jadi kakaknya itu sama orang tuanya ini, yang orang tua ayahnya ini belum bisa menerima ibu kandungnya itu, karena sekarang ibaratnya nafkah kepada adiknya itu sudah tidak dimaksimalkan gitu. Gitu makanya belum bisa menerima itu bagaimana gitu. Cukup ya? Ya. Ya Ustaz, terima kasih. Di kampus belum pulang. Ya, nanti saya sampaikan ya. Minta barokah doanya dulu Ustaz. Ya, baiklah kita akhiri dengan berdoa. Kita awal dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, 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 Allah ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin ya Allah fi saqaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يا رب العالمين. Demikian, mohon maaf ya kepada Allah saya mohon ampunannya bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.